Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzi Thorik Maulana, NIM F1B023 10108. Saya berkelompok dengan Fikar dan Ruli yang nanti akan menjelaskan materi berikutnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang bilangan kompleks, yaitu bilangan imajiner. Contohnya itu seperti misalkan Z sama dengan A tambah BI. A ini sebagai bilangan real, sedangkan yang BI ini sebagai bilangan kompleks. Bukan, bilangan imajiner. Sorry. Bilangan imajiner. Bilangan kompleks itu terdiri dari dua bilangan tersebut gitu. Nah, nanti tentang imajiner saya jelaskan. Tapi sekarang kita fokus dulu ke bilangan real ini. Bilangan real ini itu terdiri dari empat jenis gitu. Ada bilangan ada bilangan bulat positif, bilangan bulat positif, terus ada juga yang bilangan bulat negatif, dan termasuk juga bilangan angka 0 itu juga termasuk. Terus ada rasional, bilangan rasional, sama irasional. Nah, di sini bilangan bulat positif ini ya contohnya ya 2, 3 atau 4, bilangan-bilangan pada umumnya lah. Sedangkan kalau untuk bilangan bulat negatif ini itu ya contohnya ya tinggal di sama, hanya saja dalam bentuk negatif gitu. Contoh min 2 atau min 3 atau min 4 gitu. Sedangkan untuk bilangan rasional itu dia contohnya seperti bilangan pecahan gitu. Misalkan 1/2 gitu. Atau enggak ya sama, atau 1/2 ini bisa dikatakan 0,5 gitu. Itu bilangan desimal ataupun bilangan pecahan. Sedangkan untuk irasional itu dia kebalikan dari ini, mirip kayak ini cuma dia ada perbedaannya lah gitu. Di sini bilangan irasional ini contohnya bilangan pi yang hasilnya itu 3,14 tapi tidak terbatas. Jadi sekian gitu, terus tidak ada akhirnya gitu. Contoh lainnya juga bilangan irasional ya akar 2 gitu. Itu ya 1,41 sekian gitu. Itu untuk bilangan real. Kemudian setelah saya menjelaskan tentang bilangan real ini dan jenis-jenisnya, di sini ada representasi grafik dari bilangan real gitu, yang dimana secara garis ini di tengahnya itu titik nolnya, anggaplah begitu. Nah, yang ke kiri ini itu untuk bilangan negatif gitu, sedangkan yang ke kanan ini untuk bilangan positif. Jadi misalkan kita melihat misalkan kita menemukan bilangan, contoh saja min 3,5 gitu misalkan. Jelek sekali. Min 3,5 gitu. Nah, kan di sini 0, anggaplah 1, 2, 3. Nah, ini 3 nih. Sedangkan di sini 4 gitu. Nah, otomatis kan enggak ada dong ini di bilangan ini nih, bilangan bulat nih di sebelah mana gitu kan. Ya intinya kita melihat saja gitu. Dia daerah mana min gitu misalkan. Ini 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, misalkan dia ada min nih, min 3 gitu. Min 3 nih. Ini min 3 nih gitu. Nah, 0,5. Nah, 0,5 ini di sebelah mana gitu. Min 3,5 ini masih lebih besar dibandingkan min 4 ya. Masih lebih besar karena
kalau arah nilainya itu semakin ke kanan, itu tandanya semakin besar. Nah, jadi ya tinggal dilihat aja, udah pertengahan intinya min 3,5 di tengah gitu. Ini pasti tambahannya 0,5 gitu. Ya seperti itulah gitu. Begitu pula dengan yang di positif gitu. Misalkan kita ingin mencari 3,5 gitu. Terus ini 1, 2, 3, 4. Ya 4. Ini 4, ini 3 gitu. Udah tinggal dilihat aja ini 3 di sebelah mana. Ini 3 nih. Nah, lebihnya berapa? 0,5. Otomatis di tengah-tengah antara 3 dan 5, 3 dan 4. Di situ 3,5-nya. Nah, di alasan diciptakannya bilangan kompleks adalah karena persamaan ini tidak bisa diselesaikan bilangan real. Ya, tidak bisa diselesaikan bilangan real. Karena jika kita pindah ruaskan satunya dan kita mengisolasi X-nya, tidak ada bilangan real yang dikuadratkan menghasilkan min 1 gitu. Oleh sebab itu diciptakanlah yang namanya bilangan imajiner, yang dimana nilainya adalah akar min 1 atau I kuadrat sama dengan min 1. Nah gitu. Jadi untuk penyelesaian dari ini menggunakan bilangan kompleks ini, karena solusi umum dari bentuk kuadrat seperti ini itu adalah X sama dengan min 1. Dikarenakan kuadrat min 1 ini mau dia plus, positif atau minus, kalau dikuadratkan hasilnya tetap min 1. Jadi jika kita menggunakan bilangan kompleks ini sebagai solusi, bisa saja gitu. Contoh kita akan mencobanya gitu kan. Di sini I kuadrat ditambah 1 sama dengan 0 gitu. Yang dimana I kuadrat itu sama dengan min 1. Jadi ditambah 1 sama dengan 0. Benar kan hasilnya ketemu gitu. Bisa. Atau bisa juga menjadi min I kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Yang dimana min I ini bisa kita kata min I itu bisa ditulis sebagai menjadi min 1 dikali I kuadrat. Berarti kita bisa kali dia menjadi seperti ini. Kita memecahnya, mecah min I kuadrat ini menjadi seperti ini. Jadi hasilnya itu min 1 dikali min 1, karena min 1 kali min 1, dan I kali I bisa dijadikan I kuadrat. Ya. Sedangkan min 1 kali min 1 itu hasil min kali min itu hasilnya positif. Jadi 1 dikali I kuadrat, yaitu I kuadrat. Karena sudah ketemu nih min ini, ya balik lagi ke solusi tadi gitu, yang dimana I kuadrat ditambah 1 sama dengan 0, yang dimana I kuadrat itu sama dengan min 1 ditambah
1 sama dengan 0. Jadi dengan bilangan imajiner ini, bahkan persamaan yang tidak bisa diselesaikan dengan bilangan real ini, persamaan seperti ini nih, itu bisa terselesaikan dengan mudah gitu, selama kita memahami konsep dari bilangan imajiner berikut gitu. Nah, jadi untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan-kawan saya gitu. Jadi saya sampai sini saja untuk menjelaskan materi. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Muhammad Nurul Anwar Salam dengan NIM F1B02310082. Jadi di kali ini saya akan menjelaskan tentang materi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian bilangan kompleks. Jadi kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu penjumlahan. Nah, di sini maksud dari penjumlahan itu penjumlahan itu maksudnya adalah kita mengoperasikan penjumlahan kepada dua bilangan kompleks. Di mana contohnya di sini kita pakai Z1 itu dua angka terakhir dalam NIM saya yaitu 82. Jadi kita misalkan aja 8 plus 2i. Kemudian untuk Z2 nya memakai dua angka NIM terakhir dari teman saya yaitu Fikar, yaitu 11. Jadi 1 plus 1i. Nah, kita langsung saja kita jumlahkan, dimana Z1 plus Z2 sama dengan 8 plus 2i ditambah 1 plus 1i. Oke. Jadi ya, setelah kita mendapatkan pengoperasian yaitu 8 plus 2i ditambah 1 plus 1i, kita langsung kita eksekusi, yaitu dengan cara 8 plus 2i. Kemudian penjumlahan ini kita kalikan dengan bilangan yang ada di sini yaitu 1 plus 1i, dimana plus dikali 1 yaitu plus 1, kemudian plus dikali plus 1i jadi plus 1i. Nah, kemudian di sini ada dua bilangan imajiner yaitu 2i dan 1i, dan dua bilangan real yaitu 8 dan 1. Kemudian kita jumlahkan berdasarkan bilangannya, yaitu bilangan real dengan bilangan real, bilangan imajiner dengan bilangan imajiner. Jadi di sini hasilnya itu 8 ditambah 1 jadi 9, ditambah 2i ditambah 1i jadi 3i. Begitu untuk penjumlahan bilangan kompleks. Kita lanjut ke pengurangan. Sini saya tulis pengurangan. Pengurangan di sini sebenarnya sama kayak penjumlahan, cuman operasinya diganti dengan pengurangan. Z1 kita kembali menggunakan contoh 8 plus 2i. Z2 pakai 1 plus 1i. Kemudian untuk Z1 min Z2 itu jadi 8 plus 2i min 1 plus 1i. Nah, sama kayak yang tadi, ini kan pengoperasiannya itu di plusnya itu bakal dikalikan dengan angka yang di sini. Nah, begitu juga dengan pengurangan, dimana pengurangannya ini bakal dikalikan dengan angka yang di sini. Jadi kita menemukan operasi yaitu 8 plus 2i, kemudian min dikali 1 sama dengan min 1, kemudian min dikali plus 1i jadi min 1i. Nah, sama kayak yang ini, kita bakal operasikan berdasarkan angkanya, yaitu ini bilangan real yaitu 8 dengan min 1, kemudian 2i dengan min 1i. Jadi kita langsung saja akan menemukan hasil yaitu 7, karena 8 dikurangi 1, kemudian ditambah 2 min 1 jadi 1i. Nah, ini hasil untuk pengurangan. Kemudian kita langsung ke perkalian. Kembali mengambil contoh di sini. Perkalian ini
kita bakal mengalihkan dua bilangan kompleks dengan Z1 nya itu 8 ditambah 2i, kemudian Z2 1 plus 1i. Untuk Z1 dikali Z2 1 plus 1i. Oke. Jadi di sini untuk perkalian tuh kita bakal menggunakan perkalian pelangi, di mana angka depan kita kalikan dengan angka depan, kemudian angka depan ini kita kalikan dengan angka yang di belakang. Itu juga dengan yang ini dan begini. Kita langsung saja, jadinya 8 dikali 1 hasilnya 8, terus 8 dikali plus 1i jadi 8i, jadi plus 8i. Kemudian plus 2i dikalikan 1 jadi plus 2i. 2i. Kemudian plus 2i dikali plus 1i sama dengan plus 2i kuadrat. Nah, kemudian karena di sini ada i pangkat 2, yaitu kita permisalkan ya i pangkat 2 sama dengan min 1. Kemudian untuk i saja itu hasilnya jadi akar min 1. Nah, di sini jadinya kita bakal mengalihkan 2 ini dengan min 1. Langsung saja tulis 8 tambah ini 8i ditambah 2i jadi 10i. Kemudian untuk 2i pangkat 2 jadi 2 dikali min 1. Nah, langsung saja 8 ditambah 10i ditambah 2 kali min 1 hasilnya jadi min 2, sorry. Oke ya. Ini hasilnya jadi min 2. Oke. Nah, seperti yang tadi di penjumlahan, dimana kita menjumlahkan sesuai dengan bilangannya, dimana ini bilangan real yaitu 8 dikurangi dengan min 2, hasilnya yaitu 6 tambah 10i. Nah, lanjut ke yang terakhir yaitu pembagian. Dimana Z1 nya masih sama 8 plus 2i, kemudian Z2 nya 1 plus 1i. Nah, kemudian untuk Z1 dibagi dengan Z2 itu kita tulis saja dulu 8 plus 2i bagi 1 plus 1i. Nah, kemudian untuk di pembagian ini akan berlaku perkalian sekawan, di mana penyebutnya yaitu 1 plus 1i kita ubah menjadi 1 min 1i per 1 min 1i. Lalu kita akan mengkalikan seperti yang ini, yaitu perkalian pelangi. Ini jadi hasilnya itu 8 dikali 1 jadi 8, 8 dikali 1i jadi 8i, min 8i, maaf, min 1. Kemudian plus 2i dikalikan dengan 1 jadi plus 2i. Kemudian plus 2i dikalikan dengan min 1 menjadi min 2i kuadrat. Kemudian di bawahnya penyebutnya itu sama juga, 1 dikali 1 hasilnya 1, kemudian 1 dikali min 1i hasilnya min 1i. Kemudian untuk plus 1i dikali 1 hasilnya plus 1i. Kemudian plus 1i dikalikan dengan min 1i jadi min 1i kuadrat.
Nah, sama kayak di perkalian sebelumnya itu dimana I kuadrat itu hasilnya sama dengan min 1, kemudian untuk I nya dengan akar 2 akar min 1. Nah, jadi di sini ada 2 nih yang bakal kita ubah menjadi min 1, dimana 8 itu bakal ini min 8i kita tambahkan dengan plus 2i, hasilnya itu min 6i. Kemudian ini min 2 dikalikan min 1, di bawahnya itu 1. Ini karena dia habis, karena min 1 ditambah plus 1i jadinya itu 0, baik habis, jadi bakal langsung dikurangi 1 kali min 1. Ini langsung saja kita kerjakan. Di sini 8 min 6 6i. Kemudian ini min 2 dikalikan dengan min 1 hasilnya plus 2 ya, itu 1 min 1 dikalikan min 1 jadinya plus 1. Nah, langsung saja bilangan real dengan bilangan real 8 ditambah 2 hasilnya 10 dikurang dengan 6i, kemudian di bawahnya 2. Oke, nah ini hasilnya untuk pembagian. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikar Alif Fatul Nagali Faris dengan NIM 1B03101111. Saya juga di sini dengan kelompok dengan Torik dan Tuli. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gimana sih grafikal atau representasi grafikal dari bilangan kompleks dan bentuk polarnya. Jadi di sini kita memakai grafikal representasi grafikal dari bidang kartesian. Jadi bidang kartesian itu adalah seperti ini. Jadi garis horizontal itu disebut dengan X dan garis vertikal itu disebut dengan Y. Jadi kita pakai NIM saya dan NIM dulunya dulu. Misal Z1 sama dengan NIM saya. Jadi kan Z1 itu dengan A plus BI kan. Jadi kalau pakai NIM saya, Z1 sama dengan 1 plus 1i. Kita ganti A dan B nya itu begini angka terakhiran NIM saya 1 dan 1. Dan sementara itu Z2 saya akan menggantinya dengan NIM terakhir teman saya itu Ruli. Jadi 8 plus 2i. Nah ini kita tambah, kita dapat hasilnya 3i sama 9. Karena ini ganjil kata Pak Ono, jadi kita menggantinya dengan minus. Jadi minus 9 min 3. Nah, minus 9 min 3 ini kita dapat itu titik koordinat min 9 min 3. Itu sama dengan X, Y. Nah, X, Y ini kita lihat nih, minus 9 kan harusnya ke kiri. Kalau ke kanan itu plus, kalau untuk garis X. Kalau untuk Y, atas itu plus, bawah itu minus. Jadi, semisal di sini kita taruh minus 9 di sini. Di sini minus 3. Minus 3, ini minus 3. Kita tarik garis. Kita jadi titiknya, titik skalarnya. Kita ketemu di sini. Z sama dengan berapa tuh? Min 9 min 3i atau koordinat min 9 min 3. Nah, ini kan titik 0 nih. Kalau kita tarik garis dari titik 0 ke titik yang Z ini, kita mendapatkan nilai R atau nilai vektor. Caranya nih, cara nyari nilai vektor itu adalah R sama dengan akar A atau A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kita udah dapat nih A dan B nya, kita masukkan. Hanya tadi kan min 9 kuadrat plus minus 3 kuadrat. R sama dengan 9 kali 9 81 ditambah 3 kali 3 9. Kenapa plus? Karena minus kali minus plus. Jadi akar 90. Berapa sih akar 90? Kita cari di IPEX. Akar 90 itu 9,48. 9,48. Kita dapat nih R-nya nih 9,48.
Nah, sekarang kita mencari theta. Apa sih theta? Theta itu adalah sudut di mana kita untuk mencari titiknya ini berapa sudut sih dia dalam bidang kartesian ini. Jadi caranya untuk mencari sudut itu adalah tarik dari garis titik X ini berlawanan dari arah jarum jam. Kenapa berlawanan dari arah jarum jam? Karena ketika kalau dia searah dengan jarum jam, dia itu akan minus kartesiannya. Kita sekarang untuk menjadi tidak minus, kita membalikkan dari arah jarum jam. Sebesar caranya mencari theta itu adalah aksin. Tadi X nya kan min 9, jadi min 9 per R nya kita dapat 9,48. Nah, cara mencari ini juga kita mencari lewat IPEX. Aksin min 9 berapa tuh? 9,48. Jadi mendapatkan 71,6 derajat. Itu udah dapat nih katanya untuk ya bagian sini. Nah, caranya ini kan kita baru dapat bagian sini cuman alfanya aja nih, atau sudut yang cuma di bagian sini aja. Kita belum tahu nih sudut dari sini ke sini tuh berapa. Untuk X ke Y ini itu tuh sudutnya 90 derajat, dan ini ke sini tuh 90 derajat juga. Jadi 90 tambah 90 180. Jadi untuk sudut tetanya itu 180 tambah 71,6. Hasilnya adalah 251,6. Itu untuk apa? Sudut atau besar sudut keseluruhan. Jadi kita dapat nih 251,6. Jadi Z sama dengan min 9 min 3i. Itu juga kita bisa tulis dengan Z R 9,48 dan di sudut 251,6. Itu untuk bentuk polarnya. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.